Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan memulai pembahasan pertama seputar quantitative research method atau metode penelitian kuantitatif ya dalam bahasa Indonesianya. Berhubung saya backgroundnya adalah bahasa Inggris, jadi ya saya campur dengan bahasa Inggris sedikit-sedikit saja. Title-nya, judulnya itu. Tapi kalau untuk materi dan penjelasan saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi tidak akan ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Isi dari apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah meliputi seharusnya 4 hal, yaitu overview, jadi pembahasan seputar quantitative research itu apa dan bagaimana, kemudian feature, jadi seputar karakteristik quantitative research itu seperti apa, kemudian juga perbandingannya dengan qualitative research itu bagaimana, atau research kualitatif itu bagaimana, dan yang ketiga itu adalah stepnya atau langkah-langkah pelaksanaan penelitiannya itu seperti apa, untuk kuantitatif research itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah tugas ya, dan tugas itu via Google Classroom nanti. Jadi karena itu saya sarankan seperti yang di grup kemarin sudah saya utarakan ke Anda semua, masuklah ke Google Classroom agar Anda bisa menjadi bagian dari kelas saya. Jadi nanti Anda bisa cek materi seperti yang hari ini saya share nanti, sekaligus juga assignment, jadi tugasnya juga iya. Nah, berhubung pembahasan hari ini cukup banyak, jadi kita hanya akan mengcover poin 1 dan 2 saja, yaitu overview dan feature. Untuk langkah-langkah pelaksanaan penelitian kuantitatif itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tugasnya nanti akan kita bicarakan juga begitu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Seputar penelitian itu apa sih yang mendasari? Kenapa orang butuh untuk melakukan penelitian? Kenapa Anda sebagai mahasiswa perlu untuk tahu cara melakukan penelitian itu? Kenapa sih? Alasannya apa? Kenapa diperlukan adanya penelitian? Karena sebenarnya manusia itu kan bahasa latinnya adalah Homo sapiens, jadi makhluk yang berpikir. Bahkan ada istilah seperti ini ya dalam bahasa Latin, cognito ergo sum, aku berpikir karena itu aku ada. Jadi manusia itu bisa dikatakan adalah satu-satunya makhluk ya yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis ya, dan bahkan kritis terkadang ya. Jadi berpikir secara logis dan kritis. Karena itu kita sebagai manusia selalu memiliki rasa ingin tahu, selalu penasaran, selalu ingin tahu, dan selalu berusaha untuk mencari kebenaran dari apa yang menjadi pertanyaan dalam benak kita. Nah, terus bagaimana kira-kira agar kita bisa sampai pada kebenaran yang kita inginkan? Pertama-tama kita perlu tahu dulu bahwa kebenaran itu kan banyak macam ya. Ada yang namanya kebenaran metafisik, yaitu kebenaran berkaitan dengan kekuatan yang sifatnya supranatural, yang tidak terlihat oleh kasat mata ya, seperti kekuatan dukun misalnya. Kalau misal Anda menyukai seseorang dan Anda ingin lebih yakin dengan perasaan orang tersebut, ya mungkin Anda minta tolong dukun ya. Tidak terlihat memang bantuannya seperti apa, dan bisa jadi dipertanyakan juga keefektifan dari metode itu ya, karena memang tidak terlihat secara kasat mata dan untuk pembuktiannya juga susah. Bisa jadi memang Anda suka orang tersebut, dan untuk tahu kan Anda menyatakan perasaan Anda. Orang tersebut meskipun dia mengatakan ya, belum tentu itu adalah hasil dari intervensi dukun tersebut ya kan. Dan untuk mengetahui apakah itu memang iya atau tidak intervensinya, ya itu kan susah ya. Itu adalah kebenaran fisik seperti itu. Nah, yang kedua adalah
kebenaran spekulatif. Nah, kebenaran spekulatif ini maksudnya adalah trial dan error. Jadi dicoba dan melihat ini berhasil apa tidak ini setelah dicoba. Jadi dicoba dulu dan dilihat hasilnya benar apa tidak. Jadi itu namanya trial dan error. Kalau memang tidak, berarti ya dicoba lagi dengan hal yang lainnya, ya, dengan melakukan mungkin apa gitu kan yang lainnya. Ya, trial dan error seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kebenaran ilmiah ya. Kebenaran ilmiah ini dengan kata lain adalah kebenaran yang didapat dengan melalui prosedur yang sistematis, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan melalui apa? Melalui penelitian. Nah, dunia akademis, dunia Anda sebagai mahasiswa, dunia saya sebagai dosen, dunia saya sebagai peneliti juga, itu sangat concern sekali dengan kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah terkait dengan penelitian, dan menolak atau mempertanyakan atau meragukan ya, kalau saya katakan menolak mungkin terlalu keras bahasanya, bisa dikatakan meragukan atau mempertanyakan kebenaran yang lainnya, yaitu kebenaran fisik dan kebenaran spekulatif. Karena itu, Anda sebagai bagian dari dunia akademis di IAIN Jember, sebagai mahasiswa calon sarjana, tentunya perlu untuk tahu bagaimana caranya untuk bisa sampai pada kebenaran ilmiah. Caranya bagaimana? Yaitu melalui penelitian. Jadi kenapa Anda perlu untuk melakukan penelitian sebagai calon sarjana adalah karena memang hidup di dunia akademis seperti itu. Jadi concern kita adalah seputar kebenaran ilmiah ya. Jadi mohon maaf backgroundnya ini suaranya dia agak rame karena saya di luar rumah. Kalau di dalam rumah ada anak saya masih kecil, masih bayi, kadang suka nangis ya. Jadi saya di luar aja ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita membicarakan seputar konsep penelitian. Penelitian itu sendiri adalah, mohon maaf saya ulangi, penelitian itu sendiri adalah merupakan proses pengumpulan, jadi proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pengumpulan dan analisis data itu bagaimana sih kira-kira caranya? Ya tentunya dengan menggunakan semacam instrumen-instrumen penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya secara reliabilitasnya ya, reliable, dan juga validitasnya juga iya. Dan harus pas dengan tujuan dari penelitian Anda. Jadi proses pengumpulan data dan analisanya itu dilakukan dengan cara menggunakan instrumen ya, instrumen penelitian. Nanti akan kita bicarakan hal ini akan kita bicarakan lebih jauh di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, seputar proses pengumpulan data dan juga analisanya untuk penelitian kuantitatif. Jadi kedua hal tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan logis. Maksudnya adalah ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam proses pengumpulan maupun analisa data sekiranya nanti bisa dipertanggungjawabkan dan masuk akal ya. Masuk akal maksudnya apabila orang lain mencoba untuk mencerna data yang Anda paparkan dan mencoba untuk mengetahui urutan-urutan pengumpulan maupun analisa datanya, itu mereka bisa mengakui bahwa itu memang data yang pas ya, data yang valid ya. Digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya tujuan apa ya? Tujuan-tujuan penelitian misalnya adalah ya, tujuan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ada di penelitian Anda ya. Jadi pertanyaan penelitian ya, sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Kemudian penelitian juga digunakan untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan metode yang diorganisasi secara sistematis pada waktu mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data. Jadi menemukan pengetahuan, keterbaruan dari ilmu ya. Jadi sebenarnya seorang peneliti itu perlu juga untuk
menjamin kemanfaatan dari penelitian yang mereka lakukan. Jadi khusus untuk Anda berarti pemanfaatan dari penelitian yang Anda lakukan dengan mengetahui apakah penelitian Anda itu memang berkontribusi positif dalam dunia akademis maupun juga pada umumnya pada masyarakat ya. Biasanya mereka para peneliti itu lebih suka untuk menghasilkan penelitian yang kira-kira bisa memberikan pengetahuan atau ilmu yang baru, menambahkan ilmu yang sudah ada dengan hal yang baru ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita lanjut untuk yang selanjutnya, prosedur pencarian dengan menggunakan cara dan sistematika tertentu dengan penjelasan dan alasan yang kuat sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi misal untuk Anda disiplin ilmunya apa? Nah itu nanti prosedurnya itu dengan cara dan sistematika yang juga harusnya pas dengan itu ya, dengan disiplin ilmu Anda, dengan jurusan Anda, dengan apa yang menjadi concern Anda ya. Karena kita tahu di dalam penelitian kuantitatif itu pun kan banyak macam. Jadi Anda harus tahu dulu kira-kira yang pas untuk disiplin ilmu Anda itu penelitian kuantitatif yang bagaimana. Instrumennya apa yang pas. Jadi begitu, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini sekarang kita akan membicarakan seputar karakteristik umum dari penelitian. Yang pertama adalah sistematis. Jadi penelitian itu sifatnya sistematis. Sistematis maksudnya dia ada langkah-langkah yang jelas yang harus diikuti ya. Runtun langkahnya dari A sampai Z ya. Jadi dari awal sampai dengan akhir. Kemudian yang B adalah logis. Logis maksudnya adalah kita menghasilkan penelitian yang dia masuk akal ya. Kemudian data, kemudian analisanya semuanya masuk akal ya, logis ya. Kemudian yang ketiga adalah empiris rasional. Nah, ini berkaitan dengan logis ya. Jadi datanya itu harus empiris ya dan juga rasional. Yang keempat adalah bersifat reduktif. Bersifat reduktif ini maksudnya adalah dia data yang bisa dikatakan data yang luas itu pada akhirnya dia direduksi menjadi satu kesimpulan. Satu kesimpulan yang spesifik untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian Anda. Kemudian yang berikutnya untuk karakteristik dari penelitian itu adalah bersifat replicable. Replicable ini maksudnya bisa dilakukan ulang ya. Bisa direplika ya. Bisa dilakukan ulang dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Anda lakukan. Jadi orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan mungkin hanya mengganti subjek penelitiannya ya, saja. Jadi replicable maksudnya itu bisa dilakukan lagi. Kemudian yang ke terakhir atau keenam adalah transmittable ya. Transmittable ini maksudnya adalah hasil penelitian Anda itu sifatnya umum ya. Jadi meskipun kesimpulan Anda itu adalah spesifik pada pertanyaan penelitian Anda, tapi pada akhirnya apa yang menjadi kesimpulan Anda itu bisa diaplikasikan pada yang lainnya, pada hal-hal lainnya. Jadi dia transmittable ya. Sekarang kita lanjut pada hal yang lebih spesifik, terutama berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, adalah seputar penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah proses untuk melakukan penelitian, jadi melakukan semacam riset untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka ya. Angka berupa angka sebagai alat untuk menganalisa keterangan atau data tersebut mengenai apa yang ingin Anda ketahui. Jadi ini adalah satu pendapat dari Kashiram tahun 2008. Jadi ada banyak pendapat lain dari peneliti. Cuma saya ambil satu saja di sini.
Jadi untuk penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang memang dia fokusnya adalah untuk menemukan kebenaran dengan cara menganalisa data, yang data itu berbentuk angka. Bagaimana cara kita mengaplikasikan quantitative research, atau kapan kita perlu mengaplikasikan quantitative research? Itu adalah pada saat kita menemukan masalah yang dimana masalah itu memiliki titik tolak penelitian yang sudah jelas ya. Jadi sudah jelas dia, apa yang Anda teliti itu sudah jelas. Masalah dalam penelitian itu sudah jelas apa itu masalahnya. Jadi Anda punya starting point yang jelas. Kemudian berikutnya adalah bila Anda ingin mendapatkan informasi yang luas dari satu populasi. Jadi misal Anda ingin meneliti tentang suatu populasi yang dia jumlah anggota populasinya sangat luas, maka Anda perlu melakukan semacam quantitative research. Karena di quantitative research nanti ada yang namanya sampling ya. Anda tinggal mengambil sampel dari populasi dan sampel itu Anda teliti. Jadi sebagian kecil dari populasi itu yang Anda teliti, tidak keseluruhan ya. Berikutnya adalah kalau Anda ingin mengetahui seputar pengaruh dari satu perlakuan atau treatment terhadap variabel lain atau terhadap hal yang lainnya. Ini terutama biasanya adalah kaitannya dengan penelitian eksperimen ya, kalau hal yang seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kalau Anda ingin menguji hipotesis yang Anda miliki di dalam penelitian Anda. Hal yang lainnya adalah apabila Anda ingin mendapatkan data yang akurat ya, berdasarkan fenomena yang empiris dan tentunya dapat diukur. Jadi data itu harusnya dia dalam bentuk angka, jadi dapat diukur itu datanya. Karena itu dia keakuratannya itu terjamin ya. Jadi reliable itu keakuratan dari data yang Anda miliki. Kemudian berikutnya lagi adalah apabila Anda ingin menguji tentang adanya keraguan-raguan terkait dengan validitas ya, terkait dengan kesahan atau kevalitan pengetahuan, teori ataupun suatu produk tertentu ya. Sekarang kita akan membicarakan lebih jauh seputar karakteristik dari quantitative research. Tadi kita sudah membahas seputar karakteristik dari penelitian. Nah, sekarang ini tentang yang kuantitatif, itu bagaimana? Yang pertama, quantitative research ini dia sifatnya rinci ya. Rinci maksudnya adalah data-data yang Anda kemukakan itu seharusnya dia spesifik, kemudian diwakilkan oleh angka-angka, jadi rinci ya, sangat rinci sekali. Itu adalah satu karakteristik dari quantitative research. Nah, yang berikutnya adalah jenis dari penelitian ini itu orientasinya adalah untuk melihat hubungan antar variabel atau untuk menguji teori, atau adalah untuk mencari generalisasi yang bernilai prediktif ya. Jadi hasil dari penelitian Anda salah satunya untuk quantitative research itu adalah semacam generalisasi ya. Generalisasi sifatnya prediktif karena kan masih belum benar-benar teruji istilahnya secara nyata di masyarakat, kira-kira seperti itu. Misalnya di dalam penelitian eksperimen itu kan masih sifatnya prediktif, ada hipotesa itu Anda buktikan dengan melalui prosedur-prosedur yang jelas, dan hasilnya itu adalah dalam bentuk generalisasi pada akhirnya. Kemudian karakteristik lainnya adalah desain dari penelitian kuantitatif itu bersifat spesifik ya, jelas, rinci, bukan cinci, maksudnya rinci, dan sudah ditentukan sejak awal. Dari sebelum Anda melakukan penelitian itu Anda sudah menentukan dulu kira-kira nanti yang akan saya lakukan dalam penelitian ini adalah apa saja, langkah-langkahnya bagaimana. Jadi bukan moro-moro Anda langsung penelitian ya. Kemudian setelah dalam proses melakukan penelitian itu baru Anda pikirkan ini nanti saya mau ngapain aja nih. Bukan begitu ya.
Jadi kerangka penelitian kuantitatif itu pada waktu akan dilaksanakan itu seharusnya sudah jelas, sudah ada dulu. Karena itu di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membicarakan lebih jauh seputar langkah-langkahnya bagaimana sih langkah-langkah penelitiannya. Jadi sekiranya Anda bisa benar-benar bisa memahami langkah-langkah penelitian tersebut. Jadi nanti pada waktu Anda sudah akan menggarap skripsi ataupun tugas akhir ataupun tugas kuliah yang lainnya, Anda bisa menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu Anda dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Kemudian karakteristik lain adalah dalam penelitian kuantitatif dia menggunakan logika eksperimen ya. Logika eksperimen. Kemudian dia mencari hukum universal yang dapat meliputi semua kasus. Jadi tujuannya memang menemukan jawaban, tapi sekiranya jawabannya itu transmittable yang tadi itu. Jadi bisa digunakan untuk meliputi kasus-kasus yang lainnya yang memang dia memiliki kemiripan ya dalam hal backgroundnya. Jadi latar belakang kasus tersebut mirip. Nah bisa jadi apa yang Anda dapatkan sebelumnya itu bisa diaplikasikan ke sana gitu. Kemudian karakteristik lain yang memang terlihat adalah penggunaan angka di dalam menjabarkan data. Hal yang lainnya karakteristiknya adalah subjeknya banyak ya. Subjeknya banyak. Jadi meskipun dia adalah populasi yang luas sekali, tetap bisa diambil sampling, dan sampling ini harusnya dia representatif. Jadi subjeknya itu banyak. Kalau di dalam penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif, itu kita bisa menggunakan subjek hanya satu saja, tidak masalah. Jadi Anda meneliti seorang satu saja sebagai ini, tapi itu biasanya sangat intens sekali, dan itu tidak ada masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau untuk penelitian kuantitatif itu subjeknya banyak. Kenapa? Karena nanti akan ada data-data yang dalam bentuk angka. Kalau subjeknya hanya satu saja ya, ini tuh hasilnya nantinya tidak akan rich ya, tidak akan kaya, tidak akan luas hasilnya. Kemudian penelitian ini menggunakan alat pengumpul data, semacam instrumen ya. Instrumennya apa ya, macam-macam. Nanti di pertemuan selanjutnya dan akan kita bahas gitu ya, seputar instrumen, insya Allah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini tetap seputar karakteristik dari penelitian kuantitatif ya, tulisan kon itu maksudnya continued ya, lanjutannya. Nah penelitian kuantitatif itu netral ya, pada waktu pelaksanaannya dia netral sifatnya. Kemudian sifatnya adalah juga anatomistis, bersifat reduksi, tadi juga sudah. Deterministik, jadi bertujuan, memiliki tujuan awal yang jelas. Jadi deterministik maksudnya itu. Kemudian kadang ada intervensi terhadap subjeknya, mungkin dengan melakukan semacam treatment atau perlakuan gitu. Kemudian juga untuk menguji hipotesis, sudah ada hipotesanya apa gitu. Itu adalah penelitian kuantitatif. Kemudian ada semacam generalisasi berdasarkan dari sampel. Kalau misal jumlah populasinya terlalu luas, jadi Anda perlu mengambil sampel bagian dari populasi, kemudian Anda teliti, kemudian hasilnya Anda buat semacam generalisasi untuk keseluruhan populasi, bahkan untuk populasi-populasi lain yang dia karakteristiknya mirip ya. Kemudian berikutnya adalah interaksi peneliti dengan subjek jauh. Subjek maksudnya adalah subjek penelitian. Jadi interaksinya jauh ya. Anda tidak menjadi bagian dari komunitas, Anda menjadi orang luar ya, istilahnya. Menjadi peneliti saja, orang luar. Nah, untuk kualitatif berbeda dengan kuantitatif, nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Kemudian analisis data itu Anda lakukan setelah semua data terkumpul. Jadi penelitian, Anda ambil data, baru kemudian Anda lakukan analisa. Nah, yang terakhir adalah kebenarannya bersifat etik. Sekarang kita akan membicarakan seputar fitur. Jadi fitur dari penelitian kuantitatif dan kita bandingkan dengan penelitian kualitatif. Ini adalah perbedaan pertama dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, untuk penelitian kuantitatif seputar pengukurannya ya. Jadi dia pengukurannya adalah fakta yang objektif. Jadi fakta yang objektif.
Sedangkan untuk kualitatif itu adalah untuk mengkonstruksi realitas sosial atau makna budaya. Jadi untuk mengetahui atau untuk satu hal atau elemen dari masyarakat, kemudian mungkin hal yang berkaitan dengan budaya dalam masyarakat dan itu masih belum ada penjelasannya, itu Anda masuk ke dalamnya, Anda coba untuk mengkonstruk, Anda mencoba untuk membangun realitanya itu seperti apa sih sebenarnya. Ya, itu adalah model dari kualitatif research seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah seputar variabel. Jadi untuk kuantitatif dia fokus sekali pada variabel-variabel penelitian yang ingin dibahas. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Sangat spesifik sekali pada hal tersebut saja. Nah, sedangkan untuk kualitatif dia tidak memiliki variabel. Yang ada mungkin adalah topiknya, ya. Bahasannya itu apa? Kemudian dari sana dia berfokus pada interpretasi ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan topik tersebut. Disitulah nanti baru Anda jabarkan dalam laporan penelitian Anda. Untuk kualitatif seperti itu. Kemudian perbedaan lainnya adalah seputar reliabilitas. Jadi kalau di dalam quantitative research, reliabilitas itu penting, ya. Itu menjadi kunci utama. Bahwasanya penelitian itu reliable itu menjadi faktor utama yang menjadikan research Anda itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, sedangkan untuk kualitatif research tidak memikirkan itu, tidak memikirkan reliabilitas. Yang dipikirkan adalah seputar keaslian dari apa yang dibahas, ya. Karena itu mereka peneliti yang fokus pada penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada bagaimana cara mendeskripsikan fenomena ataupun realitas sosial, sekiranya nanti penjelasannya itu memang dia benar-benar mewakili dari apa yang terjadi, ya. Jadi keasliannya itu penting di dalam qualitative research. Yang keempat adalah bebas nilai untuk quantitative research. Dia value free, ya. Jadi value free, ya, untuk quantitative research. Nah, sedangkan untuk kualitatif nilainya itu hadir dan nyata. Jadi dia tidak bebas nilai, ya. Tidak bebas nilai. Kemudian yang kelima adalah independen, ya, untuk quantitative research. Independen tidak bergantung pada konteks, karena itu hasil penelitian kuantitatif bisa transmittable, bisa diaplikasikan pada kasus-kasus yang lainnya. Nah, untuk yang kualitatif tidak begitu. Karena apa? Karena qualitative research itu situationally constrained atau terikat pada situasi, terikat pada konteks. Jadi misal Anda membahas seputar budaya Osing, kemudian Anda mencoba untuk mengaplikasikan apa yang Anda dapat dari budaya Osing itu, hasilnya terhadap budaya lain, budaya Jawa yang lainnya, itu kan tidak masuk, tidak bisa, ya. Jadi dia memang tidak bebas nilai, ya. Jadi dia terikat, ya, terikat pada konteks, ya. Kemudian yang keenam, untuk quantitative research itu biasanya dia terdiri dari kasus atau subjek yang banyak, ya. Jadi yang diteliti itu banyak. Nah, sedangkan untuk kualitatif itu terdiri dari kasus yang hanya beberapa saja atau subjek yang beberapa saja, ya, tidak banyak. Yang ketujuh, untuk quantitative research dia menggunakan analisa statistik, ya. Boleh analisa yang menggunakan hitungan secara manual, ya. Boleh dengan menggunakan misal Excel. Boleh juga dengan menggunakan software statistik seperti SPSS dan yang lainnya, ya. Nah, sedangkan untuk kualitatif itu sifatnya adalah thematic analysis atau analisa tematik. Yang kedelapan, perbedaannya adalah bahwa peneliti tidak terlibat di dalam komunitas, ya, tidak terlibat di dalam komunitas penelitian.
Jadi tidak terlibat di dalam subjek yang dia teliti. Jadi peneliti itu menjadi pihak luar ya. Peneliti hanya datang, mengamati, kemudian menggunakan instrumen, mengambil data, menganalisa, menyimpulkan. Itu adalah quantitative research. Nah, untuk kualitatif itu berbeda. Qualitative research ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke dalam masyarakat. Jadi penelitinya terlibat ya. Terjun langsung ke dalam masyarakat di mana nanti dia akan menghabiskan beberapa waktu yang biasanya cukup lama, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Bisa bertahun-tahun terkadang apabila hal yang dibahas itu atau hal yang ingin diteliti itu bersifat kompleks atau mungkin masyarakatnya tertutup. Jadi peneliti butuh waktu untuk bisa berasimilasi dengan masyarakat, untuk bisa membiasakan diri dengan mereka, untuk bisa menjadi bagian dari mereka, sehingga pada akhirnya apa yang ingin diteliti itu bisa terungkap dengan jelas. Jadi keasliannya dia benar-benar teruji, istilahnya itu. Nah, hal yang lain berkaitan dengan ini kita bahas di belakang, berkaitan dengan logika ya. Logika kuantitatif dan logika kualitatif. Nah, berkaitan dengan peran penelitian. Untuk quantitative research banyak digunakan sebagai persiapan atau pendahuluan ya. Jadi di awal-awal sudah dipersiapkan dulu ya. Sudah dipersiapkan dulu apa yang ingin diteliti, langkah-langkahnya bagaimana sudah jelas ya. Jadi ada persiapan, ada pendahuluannya. Hasilnya pun juga iya. Hasilnya juga bisa menjadi pendahuluan dari apa yang ingin dilakukan setelahnya, hasil penelitiannya. Nah, sedangkan untuk penelitian kualitatif atau logika kualitatifnya itu adalah bersifat bermanfaat untuk eksplorasi interpretasi. Jadi untuk mengeksplorasi fakta di dalam masyarakat, untuk kemudian menginterpretasi fenomena di dalam masyarakat, baik itu fenomena sosial ataupun fenomena budaya. Nah, ini logika kualitatif ini bisa digunakan ya. Kemudian berkaitan dengan hubungan peneliti dengan subjek penelitiannya. Untuk kuantitatif memiliki jarak ya, antara peneliti dengan subjek, dan ini memang disengaja. Maksudnya adalah agar nanti tidak ada faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari penelitian kuantitatif. Nah, untuk kualitatif ini antar peneliti dengan subjek diharuskan dekat ya. Tidak boleh subjek itu, misal Anda ingin meneliti seputar budaya Madura, budaya Carok misalnya ya. Budaya Carok yang mungkin sekarang sudah jarang sekali, mungkin bahkan tidak ada, mungkin ya jarang sekali saya dengar budaya Carok di Madura ya. Nah, tidak bisa Anda hanya melihat dari luar. Anda datang sesekali kepada masyarakat sana, kemudian Anda tanya, Carok itu bagaimana sih, begini-begini. Mungkin Anda bisa mendapatkan informasi, tapi dia sifatnya adalah surface saja. Surface information. Jadi informasi permukaan saja kalau kualitatif itu. Kalau misal Anda menjaga jarak itu seperti itu. Sedangkan fakta-fakta yang tersembunyi tidak bisa dijabarkan secara penuh ya. Jadi karena itu untuk penelitian kualitatif memang diharuskan sebisa mungkin peneliti tidak menjaga jarak. Bahkan pernah saya dengar ada seseorang yang dia ya, meneliti seputar budaya suku di Papua. Jadi orang tersebut orang barat ya, orang Amerika kalau tidak salah, tinggal bersama suku tersebut sampai bertahun-tahun. Bahkan dia sampai punya nama khusus di sana, sampai diberikan gelar ya. Kenapa tujuannya itu? Apa dia nggak bosan ya? Apa dia tidak kangen dengan rumahnya, dengan kampung halaman? Padahal dengan kata lain bisa dikatakan antara keadaan di Amerika sana dengan keadaan di Papua tentunya sangat berbeda ya. Di Jawa saja berbeda, apalagi di Papua ya, di mana teknologi bisa dikatakan waktu itu belum terjamah. Karena ini penelitian kalau tidak salah tahun 80-an. Kalau tahun 80 apa tahun 70-an. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa? Karena emang diharuskan begitu ya.
Jadi penelitian untuk kualitatif, apabila ingin mencapai kualitas yang benar-benar bagus, itu memang harus lama. Jadi harus terjun langsung ke dalam masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Sekiranya nanti apa yang ingin diteliti itu bisa terkuak ya. Kemudian dari segi sudut pandang, kuantitatif itu dia sifatnya etik ya. Jadi mengutamakan acuan atau pendapat peneliti sebagai landasan ya. Sebagai landasan penelitian awal ya. Nah, untuk kualitatif dia sifatnya emik. Jadi yang diutamakan adalah pendapat informan ya. Jadi Anda masuk ke dalam masyarakat, Anda mengambil informasi, ya itu informasi itu yang Anda jadikan acuan itu saja. Kemudian Anda jabarkan ya. Posisi peneliti di dalam penelitian kuantitatif itu sebagai outsider, sebagai orang luar ya. Karena itu dia memiliki jarak. Nah, sebaliknya di dalam kualitatif, penelitian kualitatif, peneliti sebagai insider, sebagai orang dalam. Karena itu harusnya dekat ya. Kemudian hubungan antara teori atau konsep dengan penelitian untuk penelitian kuantitatif adalah sebagai dasar. Sebagai dasar untuk meneliti. Karena itu di penelitian kuantitatif background of study atau dasar penelitiannya itu adalah pendapat-pendapat peneliti. Jadi ada teori-teori atau konsep peneliti yang sebelumnya sudah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan Anda lakukan, itu menjadi dasarnya ya. Jadi dasar untuk meneliti. Nah, sedangkan di kualitatif itu sebagai alat konfirmasi. Setelah Anda melakukan penelitian, hasilnya apa, Anda konfirmasi dengan teori atau konsep yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk nomor 6 adalah terstruktur untuk kuantitatif. Sudah jelas langkah-langkahnya, kemudian instrumen yang digunakan, datanya nanti akan diapakan, analisanya bagaimana, kemudian waktu yang akan dihabiskan itu seberapa lama, itu sudah jelas. Nah, sedangkan untuk kualitatif tidak begitu ya. Tidak ada langkah-langkah yang sudah terstruktur, tidak ada. Jadi peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif biasanya mereka hanya mendasarkan dari mungkin apa yang ingin diteliti, mendasarkan dari pertanyaan penelitian ya. Itu saja. Kemudian sambil lalu akhirnya semua berjalan mencari data di dalam masyarakat, mencari fakta di dalamnya, menganalisa masyarakat, menganalisa kejadian sosial dan lain-lain. Kemudian instrumen dan yang lain-lain yang digunakan itu sifatnya adalah ditentukan sewaktu penelitian itu sedang dilakukan ya. Bahkan waktu yang dihabiskan juga begitu ya. Kalau misal awalnya rencana saja, rencana tapi tidak distruktur ya. Tidak benar-benar didetailkan. Misal rencana Anda ingin meneliti seputar budaya Osing, Anda berangkat ke Banyuwangi, Anda masuk ke dalam masyarakat, perkiraan Anda setengah tahun sudah bisa dapat tuh datanya. Nah, ternyata dalam setengah tahun tidak bisa, kurang pas, masih kurang banyak kan, Anda tambah lagi setengah tahun. Kalau masih kurang, tambah lagi, karena memang tidak ada struktur yang jelas untuk penelitian kualitatif. Dia sifatnya itu adalah insidental ya, insidental atau sesuai kebutuhan lah. Kalau saya bilang insidental mungkin terlalu ini ya, insidental kan kebetulan, tapi ini sesuai kebutuhan lah ya. Jadi sesuai kebutuhan. Kemudian cakupan temuannya kalau untuk kuantitatif adalah hasilnya adalah dalil ya, hukum-hukum atau asumsi teoritis ya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu adalah ideografik atau keadaan kekinian yang sudah didapatkan. Kemudian kesan realitas sosialnya untuk penelitian kuantitatif adalah statis dan tidak dapat dipengaruhi oleh, bukan aktor, maksudnya faktor ya, oleh faktor-faktor ya. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor. Nah, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu adalah sebagai proses ya. Realitasnya itu sebagai proses yang ditentukan oleh faktor-faktor. Nah, untuk keadaan atau sifat data, untuk penelitian kuantitatif itu sukar untuk dipenetrasi. Nah, sedangkan untuk kualitatif itu sifatnya kaya, mendalam, sehingga terlihat sangat substantif ya, sangat substansial sekali datanya. Nah, itu adalah perbedaan seputar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian hal lain yang perlu Anda tahu adalah
bahwa di dalam penelitian kualitatif itu diperoleh data jadi maksud saya begini, data yang ini salah tulis ya, harusnya data kuantitatif. Jadi data kuantitatif yang diperoleh dari penelitian kuantitatif itu adalah data dari responden ya. Jadi dinamakan sebagai data dari responden. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu tidak sorry. Maksud saya adalah data kualitatif di dalam penelitian kuantitatif itu disebut sebagai data dari responden. Maksudnya data kualitatif nih, misalnya di dalam penelitian kuantitatif Anda juga menggunakan instrumen selain tes, misalnya Anda juga menggunakan instrumen yang hasilnya itu adalah dalam bentuk penjabaran ya. Jadi dalam bentuk kualitatif. Misal Anda menggunakan instrumen wawancara. Nah, itu kan sifatnya datanya adalah kualitatif. Karena dalam bentuk penjabaran. Jadi Anda wawancara, kemudian Anda buat semacam transkrip dari hasil wawancara, itu kualitatif. Itu namanya adalah data ya. Data kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan untuk penelitian kualitatif, hal tersebut umpamanya Anda juga menggunakan wawancara, itu tidak dinamakan sebagai data ya. Namanya adalah informasi. Informasi. Dan sumbernya itu adalah namanya informan atau narasumber ya. Jadi berbeda dengan penelitian kuantitatif yang namanya adalah responden. Kalau subjek penelitiannya itu dinamakan sebagai responden. Kalau penelitian kualitatif, subjek penelitiannya itu disebut sebagai informan ya. Jadi pemberi informasi atau narasumber ya. Oke, berkaitan dengan tugas dari apa yang kita bahas hari ini, khusus untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas ya. Minggu depan insya Allah ada. Jadi untuk minggu depan tugas sekaligus materi itu saya upload di Google Classroom. Yang ini juga iya. Jadi yang hari ini saya upload di Google Classroom. Jadi dan seterusnya ya, untuk materi sekaligus tugas itu ada di Google Classroom. Jadi minta tolong disampaikan pada teman-teman Anda yang ada di kelas metodologi penelitian kuantitatif untuk ya, yang belum join untuk segera join agar tidak sampai melewatkan materi sekaligus tugasnya. Karena untuk tugas nanti pada waktu sudah saya upload untuk tugas itu akan ada batasan pengumpulan tugasnya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menjadi amal ibadah kita, menjadi sumber dari pahala kita, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita hari ini dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.